karena dengan kecerdasan spiritual ternyata banyak sekali yang dapat diminati oleh anak usia dini untuk bagaimana bekal ia menjadi anak dewasa. Kalau di sekolah itu tentunya dengan bermain peran itu juga tepat. Tetapi kalau di rumah sudah dengan peran lagi, tidak bermain lagi, tapi dengan role model oleh orang tua, orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, seperti yang Bu Lali tadi beri contoh, ketika Bu Lali mau motik, kok main petik aja? Sudah salam sama yang jaga. Nah, mungkin itu harus dilatih sejak awal. Majulah Ikatan Dokter PAUD Indonesia, bersatulah Ikatan Dokter PAUD Indonesia, Indonesia jaya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat-sahabat Ikat Paudi dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tetap sehat dan semangat. Saya Mumun Mulyati dan sahabat saya Leli Kamelia, selamat datang di acara Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bu Dokter Leli, kita kan akan bincang-bincang nih tentang melatih kecerdasan spiritual anak usia dini. Iya, betul. Nah, bagaimana menurut Bunda Leli nih? Baik. Nah, silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Bunda Dokter Mumun atas kesempatan yang diberikan untuk Bu Leli. Bu Leli ingin menyampaikan tentang melatih kecerdasan spiritual anak usia dini, karena dengan kecerdasan spiritual ternyata banyak sekali yang dapat diminati oleh anak usia dini untuk bagaimana bekal ia menjadi anak dewasa. Berawal dari kecerdasan jamak dari Howard Gardner, yang kita tahu ada kecerdasan linguistik, matematik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan seterusnya. Ternyata kemudian berkembang ada lagi psikolog pendidikan Indonesia yang saat itu adalah psikolog ternama, Ibu Eri Sukresno, mengembangkan kecerdasan spiritual. Dengan kecerdasan spiritual itu ternyata anak usia dini akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bu Mun mau mendengarkannya? Wah, saya sangat ingin sekali mendengarkan gimana nih ciri-cirinya. Insya Allah akan Bu Bu Leli Leli sampaikan ya. Ciri yang pertama ternyata anak usia dini yang memiliki kecerdasan spiritual itu ternyata memiliki sifat fleksibilitas, yaitu sifat yang sangat mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bagaimana menurut pendapat Bu Mumun? Betul sekali Bu Leli, karena dengan anak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, tentunya dimanapun anak berada itu tidak merasa canggung. Contohnya nih, kalau lagi di sekolah, ya kan betul. kalau anak yang tidak beradaptasi itu sudah takut, malu, Nangis nangis bahkan di sekolah. Tetapi karena anak ini bisa beradaptasi, sehingga anak itu bisa masuk di sekolah dengan tentunya tidak takut lagi dengan bu gurunya. Bahkan kalau ada tamu nih Bunda Leli, biasanya kan anak-anak takut nih kalau ada tamu. Nah, bahkan begitu takut ya ngumpet di belakang badan ibunya gitu, atau di tantenya. Tetapi kalau anak yang sudah bisa beradaptasi, dia ikut salaman, bahkan dia memberikan salam atau dia menyapa, memperkenalkan diri. Nah, itu memang perlu dilatih sejak dini. Kalau tidak dilatih sejak dini, nanti akan menjadi pemalu. Nah, itu bukan begitu benar. Betul. Kemudian Bu Mumun, ternyata ciri yang kedua yaitu memiliki kesadaran diri. Jadi anak itu sadar bahwa dirinya di lingkungannya atau di lingkungan rumah itu ada ayah bunda, kemudian keluar di lingkungan masyarakat ada tetangga, nanti ketika di lingkungan sekolah ada guru dan teman. Bagaimana menurut Bu Mumun? Oh, betul sekali. Betul sekali Bunda Leli. Nah,
Karena apa? Kita itu tentunya harus melatih anak untuk sejak dini punya kesadaran diri. Karena kalau tanpa punya kesadaran diri, nanti masa dewasanya ini yang Mungkin kita gender harus juga perhatikan. masuk ya, Betul Ma? sekali. Karena apa? Karena dengan kesadaran diri, contohnya nih Bunda Leli, kalau tadi kan Bunda Leli menyampaikan ada orang tua, ada kakak, adik. Kalau sejak dini kita latih bagaimana bisa menghormati orang tua, sayang sama orang tua, sayang sama adik kakak, sayang sama saudara, itu anak itu akan terlatih sejak dini. Bahkan nanti sudah dewasa, anak itu bisa sayang sama orang tuanya, Iya. sama kakaknya, sama adiknya, bahkan sama lingkungannya. Nah, itu betul begitu Bunda Leli? Iya, betul. Iya. Bahkan salam untuk pada orang tua tidak lagi di sini ya. Betul sekali. Nah, ini perlu kita Nanti dia akan salam betul. kembali dengan baik. Kalau dilihat nih di sekolah-sekolah, itu terkadang gurunya juga membiarkan dengan salamnya itu dengan ke jidat, dengan ke samping. Sebenarnya kan salam itu yang baik dengan cium tangan. Yang namanya cium tangan berarti ke hidung ya. Betul. Nah, selain mengucapkan salam, juga dengan salamnya yang benar. Betul. Nah, ini salam entah kadang-kadang dianya konsennya tidak konsen, bahkan ke jidat, ke kepala, ke mana Iya. aja dia maunya ya. Nah, itu perlu dilatih sejak dini Iya. oleh guru, oleh orang tua, oleh orang dewasa sekitarnya. Iya. Begitu Bunda Leli? Betul, betul. Bu Leli lanjutkan ya. Silakan. Ciri yang berikut ternyata kalau anak usia dini mempunyai kecerdasan spiritual, mereka menyadari kesadaran dengan lingkungan. Artinya mereka menyadari bahwa di lingkungan mereka itu ada hewan, Betul. ada tumbuh-tumbuhan, ada batu, ada mungkin pasir dan sebagainya. Itu. Kemudian yang selanjutnya yang juga mereka perlu diketahui, mereka itu berani menghadapi masalah. Nah, itu betul Nah, sekali. itu. Harus kecil. Iya. Nah, kalau berani menghadapi masalah untuk anak usia dini, itu memang tidak seperti orang dewasa tentunya Bunda Leli Iya, ya. iya. Contohnya dengan bisa jalan di titian tuh itu sudah masalah bagi anak usia dini Iya, sebenarnya. betul, Nah, itu betul. keberanian juga dilatih di situ. Iya. Nah, yang terakhir ternyata ciri dari kecerdasan spiritual yang dimiliki anak mampu berkata holistik, berkata secara menyeluruh. Begitu yang mulai ditangkap tentang kecerdasan, ciri-ciri dari kecerdasan spiritual anak usia dini, Bu Mumun. Betul sekali Nah, Bunda Leli. itu. Jadi anak itu tentunya selain harus bisa bagaimana mengatasi masalah ya, terus dengan lingkungan juga harus bisa merawat lingkungan. Betul. Contohnya Bunda Leli di sini banyak pohonan nih. Ada pohon yang cantik sekali nih pohonnya nih. Pohon Betul. apa ya namanya ini? Kurang tahu. Namanya tidak tahu, tapi di sini bagus ya dua-duanya. Nah, ini pun sama bagaimana karena tadi menyinggung tentang lingkungan, kita juga harus bisa merawat lingkungan. Iya. Tetapi anak usia dini itu tidak bisa anak-anak merawat lingkungan ya, tidak bisa seperti itu. Harus dengan ada role model. Orang tuanya pun harus merawat. Jangan orang tuanya juga kalau ada pohonan main petik, main tidak dirawat gitu ya. Berarti tentunya harus dirawat, disayang. Nah itu. Nah, ini Bu Leli ingat. Iya. Bu Mumun, Bu Leli itu sekarang sudah nenek. Hmm. Ketika Bu Leli kecil, Bu Leli itu pernah Hmm. mau metik bunga begini. Hmm. Lalu apa kata Ibunda Bu Leli? Hei Lel, kok main enak saja petik bunga? Memang kamu sudah permisi sama yang menjaga tanaman itu? Karena waktu itu masih kecil, akhirnya Bu Leli pun mengatakan, loh, emang ada yang jaga, Mak? Oh, kamu nggak tahu. Ternyata itu memang ada yang jaga. Itu pengalaman betul. berharga. Nih orang tuanya Bunda Leli itu sudah menjadikan role model yang baik sekali itu. Makanya teringat sampai sekarang Bunda Leli sudah nenek, sudah punya cucu, sama kita sama-sama sudah punya cucu nih ya. Nah, maka role model itu perlu dari kecil dengan merawat tanaman. Kenapa? Dengan kata-kata tadi dari orang tua itu. Di situ ada yang jaga karena pada dasarnya semua itu ada yang jaga. Contoh, kalau punya anak usia dini masuk ke dalam rumah pun itu harus memberi salam walaupun di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Betul. Nah, itulah kita melatih kecerdasan spiritual anak. Ucapkan salam. Jangan sampai nanti nggak ada siapa-siapa ini tidak usah membaca salam, tidak usah mengucap salam, tidak begitu.
tetap begitu masuk ke dalam rumah, ada orang, tidak ada orang, tetap Terbiasa mengucapkan ya, salam, Bu Mumun. maka dibiasakan. Dengan adanya salam pun itu melatih kecerdasan anak usia dini dengan melatih kecerdasan spiritualnya. Iya. Nah, termasuk bagaimana tadi Bunda Leli oleh orang tuanya dengan merawat atau tidak boleh memetik sembarangan karena ada yang jaga di semua, entah itu di tanaman, entah itu di rumah, dimanapun kita tuh ada yang jaga. Begitu Bunda Leli. Akhirnya sadar ya. Nah itu, maka kita harus mencontohkan kepada cucu-cucu kita nih, Iya. kita punya cucu. Contohkan dengan bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik. Seperti yang Bu Iya. Leli alami waktu kecil. Betul sekali. Kita ngopi dulu ya. Boleh. Iya, ngopi. Nah, Ngobrol ngobrol pintar pintar bersama bersama Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Ya Bu Dokter Ari, ini mohon maaf nih. Akhirnya baru ada nih, baru ini sampai Makanya kaget. kita Kok tiba-tiba jadi Iya, ada nih. Terima iya. kasih Mohon ya. maaf ya. kopinya. Ini ngopi, ngobrol pintar. Ada kuenya juga tapi nanti ya. Iya. Makan kuenya jangan Iya, sekarang, kita betul. ngobrol pintar dulu Baik, ya. baik. Nah, Bunda Leli, terkait dengan melatih kecerdasan spiritual, tentunya kita saling melatih bagaimana nih menstimulasi anak usia dini untuk kecerdasan spiritualnya. Nah, ini yang ingin Bu Leli ceritakan kepada Bu Mumun. Mari kita ajak guru-guru PAUD, terutama pakar-pakar PAUD. Di sini juga banyak dokter-dokter yang ikut serta nanti akan mengisi acara episode berikut. Ketika kita akan melatih, menstimulasi anak usia dini agar mereka memiliki kecerdasan spiritual, kita harus bisa terutama mengetahui sebetulnya anak usia PAUD itu belajarnya seperti apa sih? Betul sekali. Ya, kita tahu bahwa anak usia dini belajar itu melalui bermain. Nah, oleh karena itu, ini menurut pendapat Bu Leli, nanti Bu Mumun bisa memberikan ulasan apakah benar, apakah tidak. Bermain yang paling utama untuk melatih kecerdasan anak spiritual anak usia dini, yaitu dengan bermain peran. Kenapa? Kalau dengan bermain peran sebagai anak, peran ia sebagai teman, peran ia sebagai guru, bisa dimainkan pada saat bermain peran itu. Bagaimana menurut Bu Mun? Betul sekali, kalau di sekolah itu tentunya dengan bermain peran itu tidak tepat. Tetapi kalau di rumah tidak dengan peran lagi, tidak bermain lagi, tapi dengan role model oleh orang tua, orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah itu Bunda Leli. Jadi kalau di sekolah itu karena memang, tapi gurunya juga perlu menjadi role model, ya. Nah jadi untuk bermain peran juga diperlukan, tetapi dengan tentunya dengan yang nyatanya pun itu perlu. Iya. Karena apa? Karena anak itu apa yang dilihat, itulah yang didapat oleh anak. Nah, jadi kalau melihatnya itu melihat bagaimana orang tuanya, bagaimana kakaknya, bagaimana lingkungan keluarganya, termasuk utik-utik nih. Kita kan punya cucu nih. Bisa Nah, itu. aja, Bu. Jadi kita bisa sebagai role model cucu-cucu kita, karena anak-anak kita sudah dewasa, sudah punya istri, sudah punya suami, jadi Betul. sudah punya cucu kita nih. Iya. Berarti kita juga jadi role model bagi cucu-cucu kita. Dengan memaknai hidup, Bu Mun. Nah, betul sekali. Supaya pandai Nah, betul sekali. Karena sejak dini harus pandai bersyukur. Ya, Iya. jadi apapun tentunya dilatih untuk bersyukur. Karena begini Bunda Leli, di sekolah nih, saya sering menemukan anak-anak yang ada bawaan makanannya itu tidak mau dimakan oleh anaknya. Berarti tidak bersyukur. Oh, aku nggak doyan, aku nggak mau. Iya. Tetapi dengan bersyukur, maka makanan yang apapun yang disajikan oleh orang tuanya atau yang diberikan bekal orang tuanya, maka dia akan dimakannya. Nah, maka guru juga perlu menyampaikan bahwa kita perlu bersyukur, ya. Bersyukur untuk anak usia dini paling tidak nih Bu, Bunda Leli ada beberapa nih, ada bersyukur, jujur, mandiri, berani, dan berbagi. Nah, itu kunci untuk anak usia dini. Harus dilatih sejak dini oleh para orang tua, para dewasa, para pentingan, ya lingkungan pun penting itu ya. Nah, termasuk kita
Iya, betul. Nenek, ya kita itu nenek yang Iya. harus memberikan contoh Iya. dengan tadi bagaimana anak bisa bersyukur, bagaimana anak selalu jujur, anak bisa mandiri, Dan bisa juga berani dan bisa berbagi. rendah hati. Betul sekali. Nah, kemudian stimulus yang berikutnya nih Bu Mumun, ternyata kita harus mengajak anak-anak usia dini itu untuk mau mengikuti kegiatan-kegiatan sosial. Nah, menghadapi bulan Ramadan paling dekat ini, kegiatan sosial yang paling bagus itu adalah dengan berbagi. Coba Bu Mumun Nah. bisa berikan contoh tidak? Betul, betul sekali. Sebentar lagi nih bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu tentunya bisa orang tua itu memberikan contoh dengan menyiapkan takjil. Iya, Nah, betul. Bu Mumun. takjil untuk yang buka, kalau dari orang tuanya sudah mencontohkan bagaimana berbagi. Nah, itu dari sejak dini dia sudah bisa berbagi. Nanti sudah besar itu akan termemori. Seperti tadi Bunda Leli, bagaimana orang tua melarang Bunda Leli untuk memetik tanaman tanpa seizin, gitu ya. Nah, itu pun sama, begitu dicontohkan. Ada role model dari orang tua mau berbagi dengan takjilnya kah, dengan kalau ada, tentunya bukan takjil saja berbagi itu. Kita bisa bersedekah dengan cara lain. Kalau ada orang yang minta-minta, ya jangan diusir. Nah, Kalau ada orang yang butuh, dibantu. Dibantu. Nah, jadi anak itu akan tertanam di pikirannya bagaimana nanti masa depan anak itu tentunya akan melihat dari masa sekarang. ya. Nah, masa sekarang itu akan menjadi hasil masa yang akan datang. Ya, Betul, itu betul. Bunda Leli kalau Iya. menurut saya. Nah, kemudian anak juga harus membuka diri. Ini penting Bu Mumun. Kita sering mengalami anak usia dini mau main hanya satu saja. Bahkan kalau kita yang sudah punya cucu seperti ini, mungkin bukan hanya di sekolah ya, tapi kita menghadiri majelis taklim. Ada ibu-ibu yang mau ngobrol cuma sama satu orang saja. Pilih-pilih ya, pilih-pilih pilih-pilih. teman padahal sudah Apakah anak ibu-ibu usia ya. dini baik seperti ini? Waduh, kasihan itu nanti masa depannya Bunda. Karena kalau dari kecil itu harus dilatih. Kalau orang tuanya sudah pilih-pilih teman, bagaimana nanti nih anaknya nanti masa depannya? Apalagi kita nih punya cucu kita harus kita latih. Jangan sampai kita pilih-pilih teman. Nah, pilih teman dalam arti kata begini ya. Oh, dia mah orang nggak mampu, jangan ditemenin. Oh, dia mah orang yang, itu jangan begitu dalam arti kata. Pilih-pilih teman itu, kalau itu orang baik, dia walaupun tidak katakanlah tidak kaya, tidak setaraf dengan dirinya, tetap jadi teman. Ya, Itu betul. Bunda Leli. Ya, Nah, betul. ini. Nah, terkadang memang betul sekali banyak orang tua yang dia mah tidak sekelas, tidak selevel gitu ya. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Nah, kita sebagai contoh nih. Iya, betul, Berarti kita jangan betul. sampai mencontohkan hal yang Seperti itu. Ya. Betul sekali. Nah, stimulus yang terakhir ternyata memahami Tuhan dan ciptaannya. Nah, seperti yang Bu Lali tadi beri contoh, ketika Bu Lali mau motik, Bu, kok main petik aja? Sudah salam sama yang jaga. Nah, mungkin itu harus dilatih sejak awal, Betul. supaya dia menyadari, sehingga ketika dia akan merusak yang namanya batu, Betul sekali. apalagi nanti sudah dewasa menggali pasir, akhirnya kecerdasan itu tidak menjadi memang cerdas tapi tidak pintar, sehingga menghadapi dunia dan ciptaan Tuhan itu bukan dijaga tapi dirusak. Bagaimana Bu Mumun? Betul sekali Bunda Leli. Karena kita itu tentunya harus bisa menjaga lingkungan, harus bisa menjaga yang ada dimanapun ya, termasuk tanaman, binatang, pepohonan, ya apapun itu kita harus jaga. Ya, termasuk diri kita loh. Diri kita juga harus selamat kalau kita nggak merawat diri, kalau kita sakit-sakitan. Iya. Bunda Leli sekarang sudah sepuh, saya juga sudah sepuh. Tapi karena kita bisa merawat diri, Tetap sehat ya, iya, Bu tetap Mama. sehat dan semangat. Kita ngopi dulu Bunda Leli, aus nih. Boleh. Iya, kita ngopi. Ngobrol pintar bersama Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Oke Bunda Leli, tadi kan Bunda Leli sudah menyinggung tentang teori ya, teori dari Howard Gardner Betul, tentang apa yang harus distimulus kepada anak usia dini.
termasuk kecerdasan spiritual ya. Mm-mm. Nah, sekarang saya ingin tahu nih Bunda Leli, bagaimana selain kecerdasan spiritual itu yang sudah Bunda Leli sampaikan dan sudah kita bahas, ada nggak pendapat-pendapat lain nih dari para ahli? Boleh Bunda Leli sampaikan? Ada dan banyak sebetulnya. Untuk kesempatan ini, Bu Leli hanya ambil dua. Yang satu mereka berkawan seperti kita. Kemudian yang satu itu Bapak Toto Tasmara, Oh, dosen yang dosen UNJ kita. kita. Oh. Beliau mengatakan kecerdasan spiritual anak usia dini akan mampu meningkatkan di lingkungannya. Itu Bu Mumun. Oh, Bagaimana pendapat Bu Mumun? Ya, betul Apakah Pak Toto Tasmara itu bisa dikembangkan? bisa dikembangkan juga Bunda Leli yang terkait dengan bagaimana kecerdasan bisa meningkatkan Kecerdasan lingkungan. di lingkungan. Nah, betul. di lingkungan tadi kan sudah disinggung juga nih, Iya. bagaimana anak sejak dini harus sudah bisa merawat lingkungan, Mm-mm, Iya kan? mm-mm. Nah, termasuk apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Toto itu memang di sekolah, di rumah, dimanapun itu anak berada, tentu harus bisa bagaimana meningkatkan untuk lingkungan. Nah, kalau anak sejak dini sudah bisa merawat lingkungan, nanti ke depannya tidak akan merusak lingkungan. Betul. Nih, kita khawatir sekali deh Bunda Lili sekarang itu banyak hutan-hutan yang gundul, yang keserakahan manusia. Itu karena apa? Karena Kecerdas. menginginkan mengeruk keuntungan untuk dirinya sehingga tidak memikirkan bagaimana ke depannya. Nah, akhirnya terjadilah bencana-bencana. Iya, yang dibuat oleh diri Nah, sendiri. oleh siapa yang buat? Oleh yang merusak Merusak. lingkungan. Tetapi kalau kita sejak dini sudah menanamkan kecerdasan spiritual anak dengan bagaimana menjaga lingkungan, tidak akan ada lagi itu Iya. dengan lingkungan-lingkungan yang dirusak, hutan-hutan yang dirusak tidak ada lagi. Ya, betul. Ya, sejak dini. Nah, termasuk cucu kita nih nanti, siapa tahu nanti lebih Kita jaga kepada dengan baik, ya. lebih kepada dia hobinya ke lingkungan atau bagaimana nanti dia menjadi perhutani. Menjaganya benar-benar dengan menjaga. baik. Iya. Menjaga dan memelihara. Dijaga dan dipelihara, betul sekali. Iya. Selain Pak Toto Pasmara, siapa lagi nih Bunda Leli? Yang Bu Leli ambil satu lagi dia berpasangan. Oh, Karena masih iya. banyak yang lain ya, tapi kita masih punya waktu yang untuk berikutnya. Itu Danah Zohar dan Ayen Marshall. Dia bahkan mengatakan bahwa kecerdasan spiritual itu bisa meningkatkan kecerdasan intelektual anak usia dini. Ternyata kecerdasan spiritual itu lebih tinggi dari kecerdasan intelektual. Karena itu disebut juga kecerdasan rohania. Umumun. Ya, Bukannya udah ada di dalam, betul. ada dalam diri kita. Jiwa kita. Di jiwa kita. Iya. Diri kita, jiwa kita harus bagaimana, tadi sudah disinggung bagaimana merawat itu bukan merawat lingkungan saja, tapi merawat diri kita juga. Iya, betul. Bagaimana yang ada di diri kita, Agar rohania sehat. kita agar sehat. Dengan adanya lingkungannya asli, contoh nih di sini nih tanamannya asli nih, ada pohon. Depan kita aja ada pohon, segar, menghirup udara segar. Dengan ada yang merawat, karena anak kita, anak cucu kita merawat tanaman, merawat lingkungan, maka udara menjadi segar. Tidak banyak polusi, nggak banyak pohonan, Pak Bunda Leli. Betul. Oksigen akan kita Oksigen akan hirup bagus. dengan mudah. Nah, bagaimana kita menyiapkan anak pandai atau suka bertanam. Ya, ya, ya. Dari sekarang Dilatih. dilatih anak kita nih, kalaupun di lingkungan kita tidak punya tanah luas seperti di sini, tanahnya luas nih, banyak pohonan. Seneng ya. Ya, senang sekali, udaranya segar, asli. Terutama di perumahan-perumahan yang RSSSS itu kan tanahnya tidak S-nya ada. banyak S-nya betul Bu Mumun. Iya. Nah, itu juga bisa kita untuk bagaimana supaya tidak ada polusi. Dengan cara bagaimana? Menanam di pot. Nah, anak-anak dilatih bagaimana untuk bercocok tanam, entah itu menanam apapun, entah menanam bunga atau menanam toga,
tanaman obat keluarga yang ada di pot itu juga bisa untuk keluarga kita. Itu Asal melatih. disiram. Nah, dirawat tentunya. Itu juga bisa menjadi asri. Iya. Nah, itu ruhaninya yang ada di diri kita itu selain merawat lingkungan, bagaimana kita juga bisa beribadah sejak dini. iya. Bunda Leli. Mm. Nah, kalau ayahnya mau sholat subuh terutama nih, kadang-kadang ayah tidur, anak tidur. Nah, itu tidak ditanamkan sejak dini. Nah, kakeknya kalau ada cucu ngikut kita, kakek nih wajib latih. Cucunya Iya, cucu wajib latih. Jangan- Supaya apa? jangan dibangunin. Nah, kalau jangan dibangunin kasihan nanti anaknya. Sudah tidak dilatih Iya. ya kecerdasan Nih, spiritualnya. sekarang ini Bunda Leli, kalau kasihan enggak dibangunin, nanti anak tidak terbiasa bangun pagi. Nah, itu juga perlu dilatih. Maka ruhaniah itu selain bagaimana merawat lingkungan, juga spiritualnya dengan beragamanya, mengenal Tuhan, itu juga perlu dilatih. Contohnya, kita minum nih, ngopi-ngopi, Enak ngopi, nih. ngopi, ngobrol pintar bersama Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Sedap sekali. Nah, Bunda Leli, Aduh, nikmat nikmat. sekali, Bunda Leli. Nah, kita melatih anak itu bagaimana supaya mengenal Tuhannya. Dari minuman ini juga bisa mengenal Tuhannya. Bisa ya Bu Momon? Coba bagaimana? Iya, bisa mengenal Tuhan. Nah, kan ruhaniah, mengenal Tuhannya, Iya. ya, mengenal apa yang diciptakan oleh Allah termasuk Iya. tanaman, Iya. termasuk ini. Air minum. Teh. Iya. Ini kan terbuat dari kopi, yang dari teh, Dari atau daun pohon teh. Iya, dari daun pohon teh, Hmm. kopi dari buah Kopi. kopi. Nah, ini juga bisa untuk bagaimana anak itu bisa mengenal Tuhannya. Iya, betul betul. Akhirnya, Mm-mm. nanti kalau sudah mengenal Tuhannya, anak bersyukur. Apa yang sudah didapat, apa yang minuman apa yang halal tentunya. Bisa memaknai apa Iya. yang sudah diminum tadi. Iya. Oh, ini ciptaan Tuhan. Iya, iya, iya. Itulah Tuhannya kita. Iya, betul. Ya. Betul Bu Nah, Momon. tetapi tidak mungkin anak itu langsung bagaimana ruhaniahnya bagus tanpa ada contoh, Contoh. tanpa ada model. Model. Nah, itulah Bunda Leli. Iya, betul. Ya. Maka sebaiknya kita sebagai orang tua, Guru, praktisi praktisi PAUD. PAUD, pakar-pakar. Pakar-pakar, Nah, itu juga betul. bagaimana kita melatih anak untuk bisa menjadikan kecerdasan spiritual anak usia dini. Begitu bukan Bunda Iya, Leli? betul. Nah, kalau begitu Bunda Leli, karena waktunya sudah habis, maka untuk kali ini, insya Allah nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi ya. Mudah-mudahan Iya, kita ngobrol-ngobrol lagi Iya, nih. betul. Iya, kita tuh perlu banyak ngobrol. Iya. Perlu ngopi, ngobrol pintar bersama Ikat Paudi. Iya. Maka kali ini tentunya kita sama-sama ucapkan terima kasih nih kepada Iya, kepada para semua. penonton. Iya, Iya, penyelenggara. Nah, untuk itu kita selain mengucapkan terima kasih, kita juga silakan nanti untuk para penggemar, ya nanti silakan untuk mengikuti di episode berikutnya di PAUD yang tentunya sangat menarik. Iya. Tentunya akan menarik lagi nih. Betul. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Iya. Jangan lupa itu. Tolong bantu juga share kepada semua semua. teman-teman. Iya. Kita perlu mencontohkan kepada semuanya bahwa wawasan itu perlu digali, Iya. perlu Di dilakukan. episode berikutnya. Nah, insya Allah di episode berikutnya, Iya, maka kita kita ucapkan tutup. terima kasih. Kita tutup dengan membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Bye-bye. Bye. Ikatan Dokter PAUD Indonesia.
perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya selamanya.